Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, teman-teman ekonomi syariah semester 5. Eh, di sini saya Ahmad Saifuddin selaku fasilitator atau dosen di materi komputer perbankan yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Satria mengenai alur komputer perbankan ini, karena kita dalam situasi yang tidak biasanya dan tidak normal. Jadi teman-teman untuk perkuliahan komputer perbankan tidak bisa seluruhnya menggunakan kelas online, maka dibagi dua, ada online kemudian ada offline. Untuk yang online, teman-teman bisa mengakses di e-learning, ada beberapa materi di sana, kemudian ada juga tata tertib teman-teman ketika nanti kelas praktikum bagaimana, ada juga mengenai kontrak belajar, nanti sudah lengkap di sana, teman-teman bisa akses di sana. Oke. Pada materi komputer perbankan ini selama 1 semester teman-teman akan belajar mengenai aplikasi Islamic Banking Application atau kita sebut IBA. Dengan aplikasi ini teman-teman bisa menginput data nasabah sampai menginput pihak ketiga, kemudian input AO. Jadi teman-teman sebagai AO bisa diinput namanya di sana, kemudian sebagai supervisor juga bisa diinput di sana. Semuanya bisa diinput di aplikasi ini. Oke. Selama 1 semester nanti, karena teman-teman perkuliahan praktikum perbankan ini dibagi komputer perbankan, ini dibagi menjadi dua, ada online ada offline, dan itu sangat dibatasi. Jadi untuk kelas offline nanti teman-teman hanya melakukan 6 atau 7 pertemuan, itu sudah dengan ujian akhir atau UK. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi yang akan kita bahas 1 semester kira-kira nanti apa. Yang pertama adalah mengenai Customer Information File atau CIF kita sebutnya. Beberapa akademisi atau praktisi menyebutnya bisa juga menggunakan Customer Identification File. Intinya sama, untuk mengetahui informasi seorang calon nasabah otomatis. Oke, selanjutnya, ini menggunakan aplikasi setup yang kami bahas sebelumnya. Teman-teman bisa menginput data diri teman-teman sebagai bankir di sana, entah sebagai AO, kemudian teman-teman bisa menginput pihak ketiga yang bekerja sama dengan bank, yang nantinya jasa atau produk dari pihak ketiga ini dibutuhkan oleh si konsumen atau calon nasabah. Kemudian ada pembukaan rekening tabungan, ada alur teller, ada setoran, penarikan, dan transfer, atau kita sebutnya di sini sebagai pemindah bukuan dari satu rekening ke rekening yang lain. Kemudian ada deposito, teman-teman sudah tidak asing dengan itu. Tapi di sini teman-teman bisa belajar bagaimana input deposito dari awal sampai akhir sampai keluar sertifikat deposito. Kemudian ada, poin 1, poin 3 dan poin 4 ini untuk produk funding dalam perbankan, dimana mengumpulkan dana pihak ketiga dari bank tentunya. Kemudian untuk alur ke-5, 6, 7, 8, dan 9, teman-teman ini untuk produk pembiayaan, jadi lending, dari financing dari pihak bank terhadap nasabah. Perlu diingat dan perlu dicatat yang pasti, tapi insya Allah teman-teman akan ingat. Jadi setiap modul dalam aplikasi ini itu membutuhkan username dan password. Sama halnya seperti teman-teman menjadi ketika melihat di bank, seorang CS kemudian atau teller, sebelum masuk ke aplikasi yang mereka punya, sistem yang mereka punya, harus ada verifikasi bahwasanya orang tersebut adalah teller dari bank tersebut, atau CS dari bank tersebut, atau AO dari bank tersebut. Jadi username dan password ini silakan dicatat, dan insya Allah
teman-teman bisa hafal lah selama 1 semester dan harus dihafal. Oke. Masuk ke sesi pertama mengenai ketika ada seorang calon nasabah yang ingin datang ke bank ingin membuat rekening tabungan. Langkah yang pertama digunakan adalah membuat SIF, Customer Information File atau Customer Identification File. SIF ini diperuntukkan untuk mengetahui data nasabah secara rinci, bagaimana nasabah, kemudian keluarganya siapa, pekerjaannya apa, kemudian alamatnya di mana, domisili di mana, dan lain sebagainya. Ini lengkap sampai data biasanya nama ibu kandung, itu penting untuk diketahui. Oke. Nah, untuk SIF ini untuk satu nasabah itu hanya satu. SIF ini untuk satu nasabah hanya satu. Akan tetapi nanti misal seorang nasabah ingin membuat rekening 2, misalkan dia membuat rekening tabungan atau membuat rekening deposito, bisa dengan satu nama. Oke, atau misalkan membuat mengajukan pembiayaan misalkan. Nah, acuan dari beberapa rekening yang dibuat oleh nasabah dalam perbankan, dalam bank tersebut, itu adalah SIF dari seorang nasabah. Makanya SIF ini harus benar-benar lengkap, harus benar-benar update, karena ini penting untuk nasabah dan juga pihak bank. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa kegunaan dari modul SIF. Yang pertama adalah untuk memeriksa data nasabah. Nah, otomatis ketika ada calon nasabah datang ke sana ingin buat rekening, yang ditanyakan oleh seorang customer service sebagai front office yang akan ketemu oleh calon nasabah pertama kali, apakah sudah memiliki rekening di bank tersebut, akan ditanyakan seperti itu. Kemudian ketika ada calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan atau ingin pembuatan rekening lah, ya, akan dicek juga mengenai daftar hitam atau BI cek seorang calon nasabah tersebut. Otomatis pihak bank tidak ingin menambah resiko oleh internal bank tersebut. Sebisa mungkin minimalisir resiko. Jadi ketika ada pihak-pihak calon nasabah yang baru datang kepada bank, akan dipilih ketika ada nasabah yang mungkin kurang baik catatannya di blacklist atau di BI check ini, maka nanti itu ketentuannya akan di masing-masing perbankan, apakah dilanjutkan atau tidak. Oke. Nah, untuk Customer Information File atau Identification File SIF ini yang dibutuhkan untuk memenuhi beberapa informasi adalah pertama ID card secara personal, atas nama siapa, dan ini tidak bisa diwakilkan. Ada 3 identitas sebenarnya yang bisa digunakan. Ketika yang pertama tidak bisa dan bisa disubstitusi dengan identitas kedua, yaitu yang pertama otomatis kartu tanda penduduk atau KTP. Ketika nasabah tidak bisa membawa KTP, ingin membuat rekening dalam suatu bank, itu bisa digantikan dengan SIM. Misalkan KTP-nya lagi diperpanjang atau umur 17 tahun KTP-nya masih di kecamatan, tapi dia sudah ingin buat rekening di bank, itu bisa menggunakan SIM. Nah, ketika KTP dan SIM misalkan lupa dibawa atau tidak ada atau lagi apapun kendalanya, itu bisa menggunakan paspor. Jadi 3 identitas ini, KTP, SIM, kemudian paspor. Selanjutnya adalah nomor telepon dari seorang calon nasabah, dan nomor telepon ini harus di-update ketika ada pergantian nomor telepon oleh seorang nasabah untuk memudahkan dari pihak bank terhadap nasabah
dan juga pihak nasabah terhadap bank ketika ingin menverifikasi nomor HP ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misal buku tabungan hilang, atau misalkan rekening ATM hilang, atau misalkan ada penarikan tidak masuk akal misalkan, tapi dia tidak merasa menarik rekening tersebut. Jadi ini penting untuk identifikasi bank terhadap nasabah dan nasabah juga terhadap bank untuk nomor telepon. Yang ketiga adalah ibu kandung dari calon nasabah. Ini penting untuk mengetahui ketika nanti ada, hampir sama dengan nomor telepon ini kegunaannya, ketika ada sesuatu yang tidak beres nih dengan rekening seorang nasabah. Jadi ibu kandung sangat penting untuk dicantumkan. Nah, teman-teman otomatis pernah mengetahui misalkan badan hukum seperti lembaga amil zakat atau badan amil zakat atau lembaga apapun, lembaga pendidikan atau lembaga dalam usaha atau apapun itu. Nah, itu mereka bisa membuat rekening tapi tidak atas nama personal. Bagaimana caranya? Dan atas nama institusinya atau badan hukumnya harus membawa dokumen perusahaan lengkap, baik dari akte, kemudian bagaimana surat izin dan lain sebagainya, kemudian dari formasi nanti siapa yang bisa mengambil di rekening ini, siapa yang bisa mengakses rekening ini, nanti semua harus jelas. Jadi untuk badan hukum ini lebih ribet untuk pembuatan rekening dan untuk input SIF-nya juga otomatis. Oke. Kemudian kita masuk ke alur dari Customer Information atau Identification File SIF ini. Perlu diingat, pertama ada 3 yang menjadi submenu dari SIF ini. Pertama adalah pembukaan SIF ini otomatis untuk calon nasabah baru, dimana simple sebenarnya. Nah, SIF ini sebenarnya mudah, simple teman-teman input, akan tetapi sangat krusial dan berbahaya ketika tidak rinci dan tidak lengkap nantinya, karena ini berpengaruh hubungannya antara keamanan rekening seorang nasabah. Untuk pembukaan cukup mudah, hanya semua alur dilengkapi, semua submenu yang ada dilengkapi, semua data yang ada. Setelah itu baru disimpan, selesai. Ketika semua alur sudah dilengkapi kemudian disimpan, maka akan keluar nomor SIF nantinya yang akan digunakan untuk membuat rekening tabungan. Jadi alurnya rekening tabungan tidak bisa keluar ketika tidak ada SIF. Kemudian submenu yang kedua adalah perubahan. Perubahan ini adalah ketika nasabah tadi yang sudah saya sampaikan mengenai nomor HP, kemudian alamat, kemudian nama lengkap seorang nasabah. Ketika ada perubahan mengenai identitas seorang nasabah, itu menggunakan alur submenu perubahan. Bedanya adalah kalau misalkan pembukaan itu semua submenu yang ada diisi kemudian disimpan. Berbeda dengan perubahan, tergantung apa yang ingin dirubah dari data nasabah. Apakah nama, apakah pekerjaan, apakah alamat, apakah ibu kandung atau nomor HP, itu masing-masing. Caranya adalah klik di alur yang ingin dirubah, kemudian diklik find, nanti akan keluar data yang sudah diinput menggunakan pembukaan sebelumnya. Ketika ingin dirubah, langsung dirubah di situ karena sudah habis diklik dari alur kemudian di find. Nah, ketika sudah diubah data perubahan dari identitas nasabah, baru disimpan. Nah, perubahan itu hanya berlaku pada data yang diubah saja, tidak ke semua submenu yang ada. Ketika ingin mengubah identitas atau mengubah alamat, maka harus satu persatu diklik find dulu,
baru disimpan, dirubah baru disimpan. Untuk memudahkan teman-teman, saya kira memang akan lebih simpel ketika mengaplikasikan simulasi aplikasi ini di Labcom nantinya. Oke, untuk alur yang ketiga adalah Shift Express. Apa sebenarnya kegunaan Shift Express ini? Shift Express ini digunakan untuk customer service yang mungkin dituntut untuk cepat. Sebenarnya di pihak bank, di semua lini bank harus dituntut cepat ya, karena bermain durasi, karena mereka juga jasa. Ketika ada nasabah banyak, calon nasabah banyak ingin membuat rekening, maka yang digunakan adalah Shift Express. Nah, Shift Express ini dan pembukaan ini sama-sama outputnya mengeluarkan nomor shift. Bedanya, kalau pembukaan itu semua data harus diisi, tidak masalah sebenarnya, karena nanti ada perubahan di sini. Semua data harus diisi. Nah, kalau Shift Express yang dibutuhkan hanyalah nama, alamat, kemudian nomor HP, daerahnya asal mana, sudah cukup. Ketika nomor HP seperti tidak ada, sebenarnya nama dengan alamatnya di mana. Ketika di OK, disimpan, nomor shift akan keluar. Nah, di awal saya sampaikan bahwa shift ini memang mudah untuk membuatnya, alurnya mudah, tapi sangat krusial dan bahaya untuk alur-alur selanjutnya. Maka dari itu, ketika customer service men-input data menggunakan Shift Express, setelah selesai alur, misalkan dengan tatap muka dengan calon nasabah dan sudah menjadi nasabah di bank ini, ketika sudah tidak ada antrian atau misalkan sudah pulang kantor, sudah jam kantor selesai, customer service harus melengkapi semua data nasabah yang baru masuk identitas. Itu menggunakan alur perubahan, dan itu harus satu persatu. Oke, untuk shift saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.